Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo Gusdiandana. Saya dari Teknik Elektro 2019 dari kelompok rangkaian listrik 13 dengan nomor NIM 333219003. Di sini saya akan menjelaskan atau melaksanakan praktikum pada rangkaian listrik untuk unit 5, di mana dengan pembahasan gejala transien. Sebelum kita masuk kepada percobaan dan kepada merangkai rangkaian, sebelumnya perlu kita ketahui gejala transien adalah perubahan nilai arus atau tenggangan, atau baik keduanya sesaat atau dalam waktu tertentu. Gejala transien ini dapat terjadi pada rangkaian yang mengandung komponen atau elemen yang mampu menyimpan energi seperti pada induktor dan kapasitor. Gejala transien ini terjadi ketika saat hendak menutup atau membuka saklar yang terdapat di dalam rangkaian. Gejala transien terjadi dikarenakan pengisian atau pembuangan energi dan tidak dapat dilakukan secara mendadak. Nah, itu tadi adalah pembahasan singkat tentang apa sih gejala transien. Kemudian langsung saja kita masuk kepada praktikum unit 5 ini. Pada unit 5 ini, kita akan melakukan percobaan, yakni ada 4 kali percobaan. Yang pertama ada percobaan 1, 2, dan percobaan 3 dan 4. Langsung saja kita buat rangkaian untuk percobaan pertama. Yang kita butuhkan adalah pertama ini, di sini ada baterai berfungsi sebagai sumber. Nah, kemudian yang kedua ada resistor. Nah, ini dia pakai resistor. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat arus atau pembagi arus, atau bisa jadi juga pembagi tegangan. Kemudian kita butuh saklar di sini, input komponen. Nah, SPST switch ini adalah sebagai saklarnya. Taruh di sini, kita kita rotate. Oke, kita butuh kapasitor. Komponen di sini dia kapasitor. Tidak salah, kapasitor. Kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan arus sementara. Jadi arus itu akan disimpan oleh kapasitor ini sementara. Langsung setelah kita punya komponen-komponen berikut ini, kita sambungkan seperti ini. Nah, kemudian pada praktikum kali ini diberikan ketentuan bahwa baterai ini bernilai 5 volt. Kita atur 5 volt dengan mengklik 2 kali komponen tersebut. Ini juga resistor kita butuh yang 10k ohm. 10k ohm, kemudian kapasitor 1000 mikrofarad. Nah, kita atur dulu bentar, 1000 mikrofarad. Oke. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ini adalah rangkaian dari percobaan pertama. Kita perlu menggunakan voltmeter di sini. Kita menggunakan voltmeter ini untuk apa? Untuk mengukur nanti V di R dan V di kapasitor. Karena memang tujuannya ini adalah untuk mengetahui nilai tegangan yang ada di resistor dan tegangan yang ada di kapasitor. Kita taruh di sini juga untuk VC. Untuk rangkaian percobaan 1 sudah selesai. Ini dia rangkaian percobaan pertama. Kemudian kita buat rangkaian percobaan kedua. Rangkaian percobaan kedua basicnya sama seperti rangkaian pertama, namun ada beberapa yang dirubah. Dirubahnya ini sedikit sih, hanya berubah tempatnya saja.
di rangkaian percobaan 2 ini berbeda dengan rangkaian percobaan yang pertama. Perbedaannya terletak pada muatannya. Muatan baterai di sini adalah 2 volt. Nah, sedangkan tadi adalah 5 volt. Voltmeter untuk mengukur tegangan di resistor kita buat juga ini di tegangan resistor, tegangan komputer. Kita rotate. Sudah jadi rangkaian percobaan kedua. Nah, ini dia. Jadi 3 lapis. Nah, ini dia rangkaian percobaan pertama dan ini rangkaian percobaan kedua. Langsung kepada percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga ini agak sedikit rumit tapi gampang-gampang bisa. Basicnya sama seperti ini, cuma ada beberapa tambahan saja. Oke. Nah, jika sudah, langsung aja, gampang aja, tinggal di konekin pakai konektor. Mudah kan? Karena di sini ada 2 resistor, untuk menghitungnya maka kita taruh voltmeter di sini. Baik, ini adalah rangkaian percobaan yang ketiga. Kita lanjut buat rangkaian yang keempat, yakni percobaan keempat. Caranya bagaimana? Sama seperti yang percobaan ketiga, cuman ada beberapa tambahan saja, teman-teman. Kita perlu baterai juga. Oh iya, sebelumnya kita rubah dulu nih. Percobaan 1 dan 2 serta percobaan 3 itu memiliki muatan masing-masing yang berbeda. Untuk percobaan 3 R-nya itu bernilai 20 k ohm, offset 20 k, R yang ininya 10 k udah benar, yang ini 20 k. Bukan salah sih, kita harus merubahnya dulu. Di sini ada perubahan 2200 mikrofarad. Kita perlu 2200 mikrofarad. Oke, lanjut ke percobaan 4. Kita perlu ini lagi, kita copy aja biar nggak lama. Nah, bedanya nih, kalau pada percobaan 3 di sininya kita membutuhkan resistor, di tengah sini kita membutuhkan kapasitor untuk percobaan keempat. Ini dia untuk rangkaian percobaan keempat. Seperti saya bilang tadi, perbedaannya hanyalah penambahan komponen serta muatan yang ada di dalamnya. Maksudnya adalah nilai berapa ohmnya, berapa farad, mikrofaradnya. Nah, di sini kita perlu
100 ohm saja, nggak ribu-ribuan, 100 ohm. Ini kita bisa hilangkan. Nah, kita non jadi 100 ohm. Kemudian kita perlu 10k ohm di sini, bukan 20k, terlalu besar untuk 20k. Nah, kita butuhkan 10k ohm saja. Oke. Baik, untuk mengukur di mana kita mendapatkan data VC, VR, langsung saja kita memerlukan voltmeter. Kita rotate dulu. Di sini sebenarnya ada berbagai macam cara untuk mendapatkan nilai volt dari suatu rangkaian. Bisa menggunakan digital voltmeter, analog, dan lain sebagainya. Namun yang saya gunakan di sini adalah yang ini. Nah, ini voltmeter di sini karena cukup memudahkan saya dalam mengambil data karena dia langsung. Nah, seperti ini. Kita perlu di sini juga. Kita taruh di sini untuk mendapatkan VC, kita taruh di sini untuk mendapatkan VR. Nah, berbeda dengan rangkaian sebelumnya. Kalau rangkaian 1, 2, 3 tidak memiliki kapasitor 2, tapi hanya 1. Kalau di sini kita membutuhkan kapasitor 2, berarti yang kita hitung, yang kita cari akan ada nilai VC1 dan VC2. Maksudnya adalah V di kapasitor pertama dan V di kapasitor kedua. Nanti setelah dilakukan running pada komponen, di sini kita memiliki belangko percobaan, di mana belangko percobaan pertama ini menjelaskan bahwa kita mencari V sebanyak 2 kali, mengambil datanya 2 kali, R untuk mencari VR di sini, dan kemudian VR dalam 0 detik, 0 second, 5, 10, 20, 30, 40 hingga sampai 50 dan 60. Nah, kemudian kita juga mencari, tadi saya bilang mencari tegangan di C. Nah, sama seperti VR, mencari di 0 second, 5, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Nah, itu kita bisa hitung semuanya dan kita nanti mendapatkan P-nya. Bagaimana cara mendapatkan VDR, mendapatkan VDC tersebut? Cukup mudah. Caranya gampang saja, kita tinggal memainkan. Nah, saklar di sini kita tinggal mainkan. Nah, di sini terlihat nih nanti pada menit, pada detik keberapa nih akan muncul. Nah, itu volt tegangannya. Nah, tegangan di VR, di VC itu bakal terlihat. Nah, kita stop dulu, taruh lagi. Nah, itu dia caranya seperti itu. Kita lakukan sebanyak 2 kali. Nah, pada praktikum kali ini kita pegang handphone, kita klik bersamaan rekaman handphone dan mengklik saklar di sini. Nah, setelah kita klik, kita akan tahu bahwa sampai 60 detik, artinya sampai video tersebut sampai 1 menit. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan di R, tegangan di C. Nah, pada percobaan kali ini saya mendapatkan tegangan dalam 0 second atau 0 detik itu 5, dalam 5 second saya mendapatkan mendapatkan VDR sebesar 2,9 volt, 10 second 1,8, 20 0,6, 30 0,2, 40 0,08 volt, 50 0,03 dan seterusnya. Makin lama semakin kecil ya. Nah, setelah itu kita lakukan percobaan tersebut, percobaan itu lagi untuk menghitung VC. Mengapa saya menggunakan voltmeter di sini 2? Karena untuk memudahkan saya atau untuk memudahkan kita yang ingin mencoba rangkaian ini, juga memudahkan kita untuk menghitung nih berapa VDR, berapa di VC. Kalau kita satu-satu menggunakan ini, misal kita nggak pakai ini, kita delete, nggak bisa.
Jadi lah, anggap aja ini kita delete ya, kita delete. Nah, otomatis kita hanya mengetahui tegangan di R saja karena kita tidak memasukkan voltmeter di C juga. Nah, untuk memudahkan kita menggunakan 2 voltmeter. Yang pertama untuk menghitung R, yang kedua untuk menghitung kapasitor tersebut. Begitu pula pada percobaan 2. Pada percobaan 2 sama halnya seperti percobaan pertama. Percobaan pertama tadi saya melakukan VC 5 pada 0 second, pada 2,03 pada 5 second, 3,20 volt pada 10 second, 4,34 pada 20 second, 4,8 pada 30 second, 4,9 volt pada 40 second, 4,97 pada 50 second, dan 5 volt untuk 60 second. Nah, karena saya melakukannya 2 kali, masing-masing 2 kali saya membuat video 2 dan sama hasilnya seperti itu juga, sama seperti yang sebelumnya, yakni mendapatkan hasil seperti itu. Nah, begitu tadi caranya untuk mendapatkan nilai VC dan VR pada rangkaian. Mudah sekali kan? Hal tersebut kita aplikasikan juga pada rangkaian kedua, ketiga, serta keempat. Nah, ini kita taruh sini dulu. Ini rangkaian kedua. Sama halnya dengan cara tadi sebelumnya. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah menghitung dengan cara membuat video juga. Videonya itu saya videokan sendiri. Misalnya nih, saya mau menghitung dua-duanya kan. Saya hitung itu berarti saya siapkan handphone, kemudian saya hitung bersamaan 1, 2, 3. Bersamaan itu juga saya mengklik layar handphone saya untuk memplay ininya, untuk memplay videonya. Nah, 3, 2, 1 tok. Nah, kita akan tahu tuh berapa VR serta VC di 0 second, di 5 second, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kita bisa tahu semua. Karena video tersebut akan tersimpan, maka kita bisa memplaybacknya. Jadi untuk memudahkan kita dalam mencari data, sudah 60 detik lewat dikit lah. Kita stop, maka kita akan tahu berapa nilai VC dan VR-nya. Yang saya dapatkan dari percobaan 2, dengan 2 kali percobaan, saya mendapatkan VR yang pertama mendapatkan 1,8 di 0 second, 1,2 di 5 second, 0,7 di 10 second, 0,2 volt di 20 second, 0,9 volt di 30 second, 0,3 di 40 second, 0,1 di 50 second, serta 0,4 di 60 second. Nah, di sini kan tadi ada yang microvolt. Nah, microvolt ini nanti kita konversi dulu menjadi volt, baru masukkan ke belangko percobaan nilainya. Gitu seterusnya untuk rangkaian 3 dan rangkaian 4. Pada rangkaian ketiga ini sama prinsipnya, cuman yang bikin kita bingung adalah bagaimana cara menggunakan atau menghitungnya. Di sini kan ada saklarnya 2, saklar pertama nih, terus saklar 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang ada pada prosedur percobaan adalah ini dulu, ini kita play. Nah, kemudian ini kita tutup. Nah, itu baru kita jalanin, gitu aja, simpel. Nah, nanti kita bakal tahu berapa hasilnya. Itu simpel kan? Nah, begitu pula dengan percobaan yang keempat, yakni sama seperti itu tadi ya, caranya seperti itu aja nih. Ini pertama terbuka kan semuanya, kita ini dulu deh. Nah, kita play, ini terbuka, kita tutup, sudah tertutup yang ini, maka dia otomatis akan berjalan. Sama caranya dengan memvideokan tadi, 1, 2, 3 diklik langsung tek dia muncul lampunya. Nah, mengapa saya bilang saya menggunakan voltmeter ini? Karena memudahkan saya tuh, lihat. Di situ langsung tertera nilai-nilainya.
Kalau saya menggunakan digital multimeter mungkin tidak terlihat ini ya, hasil percobaan yang saya dapatkan pada percobaan 3 ini, VR1 ini atau VDR saya mencoba kali pertama itu saya mendapatkan 1,2 volt di 0 second, 1,1 di 5 second, 0,9 volt di 10 second, 0,7 di 20 second, 0,6 volt di 30 second, 0,5 volt di 40 second, 0,3 di 50 second, serta 0,3 di 60 second. Begitu pula pada percobaan kedua, saya mendapatkan hasil yang sama, ternyata hasilnya sama. Nah, kemudian saya mendapatkan VC 0,04, 0,02, 0,04 pada 0 second, 0,2 pada 5 second, 0,510, 0,920 second, 1,2 volt pada 30 second, 1,5 volt pada 40 second, 1,7 pada 50 second, dan 1,8 volt pada 60 second. Sama pada percobaan kedua juga, maksudnya saya melakukan percobaan kali kedua, saya mendapatkan nilai yang sama untuk VC2 nya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut pada percobaan keempat, kita beranjak pada percobaan terakhir, ini percobaan keempat. Percobaan keempat ini agak beda dengan yang lain. Kenapa saya bilang berbeda? Karena di sini pada percobaan 3 ini kita membutuhkan waktu 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu artinya kita membutuhkan 1 menit 30 detik untuk memvideokan video ini atau rangkaian ini. Maksudnya untuk mengambil data ini kita membutuhkan segitu. Sebelumnya kan ada 1 menit nih, yang percobaan 3, percobaan 2, percobaan 1 kan 1 menit, ini 1 menit 30 detik. Caranya pun berbeda dengan ketiga. Ya, berbeda caranya. Bagaimana caranya? Pertama, karena di sini saklarnya 2 dan di belangko percobaan meminta pada detik ke-30 dan baru detik ke-30, maka kita baru dapat bisa menghitung VR dan VC-nya. Nah, fungsi kita punya voltmeter di sini adalah untuk mengukur C. Ini ada VC pertama, ada VC kedua. Nah, kita ukur nih. Kita ukur dari 0 detik. 0 detik kan. Ukur nih. Nah, caranya seperti ini, biar saya contohkan ya. Untuk percobaan keempat ini agak berbeda dengan percobaan sebelumnya. Nih, di sini kan ada saklar pertama. Nah, saklar pertama ini ditutup, maka yang akan menyala atau bernilai yang kita dapat hitung adalah pada kapasitor yang pertama ini nih, kapasitor yang ini ya. Ini dia. Nih, maka di sini akan nyala nih voltmeternya. Kita pencet nih. Dari handphone itu kita pencet barengan 3, 2, 1 tok. Nah, dia akan jalan. Yang lainnya belum jalan. Akan jalan. Nah, nanti baru ketika 30 detik 1, 2, 3, misalkan 27, 28, 29, 30. Nah, dia akan jalan. Begitu pula dengan si C pertama ini, default meter ini juga berubah. Nah, ini kita akan mencatatnya juga pada detik ke-30, pada detik ke-35, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Nah, seperti itu. Pada detik ke-30 baru kita pencet tok. Nah, di sini kita pencetnya di saklar keduanya. Itu dia tadi. Nah, otomatis kita mendapatkan 3 belangko di mana kita menghitung tegangan V di R, tegangan V di kapasitor pertama, dan tegangan V di kapasitor kedua. Itu dia. Mari dapatkan nilai pada tegangan VR nih, tegangan VR itu bernilai 5 volt pada 30 second. Terus 3,17 pada 35 second, 1,9 pada 40 second, 0,7 pada 50 second, 0,2 volt pada 60, 0,9 volt pada 70 second, 0,03 pada 80 second, 0,013 pada 90 second.
atau 1 menit 30 detik. Begitu pula pada kapasitor kedua, pada kapasitornya ini kita dapatkan nilai VC itu 5 di 30 detik, karena tadi pas 30 detik tok menyatakan 5 volt. VC1 ini VC1, ini VC2 nya. Jadi tadi pada 30 detik kita mendapatkan 5 volt, pada 35 detik mendapatkan 4,97, 40 detik mendapatkan 4,96, 50 4,99, 60 detik 5, 75 volt, 85 volt, serta 95 volt. Untuk percobaan kali kedua saya mendapatkan hasil seperti itu juga, sama. Kemudian di VC2 berbeda, saya mendapatkan nilai 0,0430 pada 30 second, 1,82 pada 35 second, 3,06 pada 40 second, 4,28 pada 50 second, 4,73 pada 60 second, 4,90 pada 70, 4,9 pada 80, dan 4,99 pada 90 second. Itu dia untuk mendapatkan nilai VR dan nilai VC pada percobaan gejala transien ini. Kita sudah mendapatkan belangko percobaan pada praktikum kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.